kelompok 6 agama Islam. Saya Salwa Fitri sebagai host 2. Saya Munawwaroh sebagai staf dari Bank Syariah. Saya Farah Ratna sebagai nasabah dari bank konvensional. Saya Najwa Syifakila sebagai host 1. Kali ini kita akan memberikan video pemaparan mengenai bagaimana bank syariah dan juga bank konvensional dalam perihal transaksi. Ya, dibalut dalam podcast. Betul. Silahkan menonton. Halo, balik lagi sama kita di Eko Podcast. Halo sahabat Eko Podcast, kembali lagi pada segmen baru di minggu kali ini. Betul, kita gak bakal bosan nemenin kalian dengan podcast-podcast kita tiap minggunya. Tuh, nah sebelum acara podcastnya nih, kita perkenalkan diri dulu kali ya. Tuh. Perkenalkan, nama aku Naswa sebagai host di sini dan ditemenin sama Salwa yang bakal nemenin kalian ngomong sama narasumber hari ini. kira-kira kenapa ya ada 2 bangku kosong di samping kita ini? Betul, pertanda apa sih Najwa? Tanda apa ya? Pertanda kita bakal masuk segmen Cerita bareng narasumber. Oke, jangan banyak basa-basi ya. Kita langsung Tuh. aja sambut narasumber-narasumber kita. Silakan masuk. Selamat datang di Eko Podcast ya, Kak. Selamat datang. Silakan duduk, Kak. Halo. Ya. Apa kabar nih kakak-kakak? Halo, baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum masuk ke podcastnya nih, mau perkenalkan diri dulu nih. Nama aku Naswa sebagai host di sini dan temenin sama Salwa yang akan nemenin aku di acara podcast ini nih. Oke, mungkin kakak-kakak boleh diperkenalkan dulu mulai dari kakak yang silakan. Halo Sobat Eko Podcast, saya Farah Ratna, saya baru berumur 25 tahun. Jadi di sini saya diundang sebagai nasabah dari bank konvensional yang akan sharing pengalaman saya sebagai pengguna kelas prioritas yang di bank konvensional yang ada di Indonesia. Salam kenal. Salam kenal ya Kak Farah. Nah, kalau boleh tahu nih, kesibukan kakak tuh apa sih selain bekerja? Apakah ada kesibukan lain atau hanya bekerja saja? Jadi saat ini saya bekerja di bidang analis di Kementerian Keuangan sebagai analis pengelola keuangan. Lalu saya juga punya kesibukan lain yaitu sebagai ibu rumah tangga. Wah, wanita karir banget ya. Nyambi ya. Kelas. Untuk kakaknya silakan. Oke, makasih ya sebelumnya. Halo sahabat Eko Podcast, perkenalkan nama saya Munawwaroh. Kalian boleh panggil saya Munawwaroh. Saat ini saya bekerja di salah satu bank syariah sebagai staf. Kebetulan di bidang complement office. Jadi tugas saya memberikan solusi atau mengawasi dari permasalahan internal baik di area staf ataupun di area dengan nasabah. Salam kenal sahabat Eko Podcast. Salam kenal ya, Kak. Dari perkenalan kakak-kakak ini benar-benar ini ya, merasa banget ya harus wanita karir keren, ya, betul. independen woman banget gitu ya. Nah, mungkin dari Kak Farah sendiri nih, kakak tuh sebagai salah satu pengguna prioritas dari bank konvensional, boleh nggak sih diceritain mengenai pengalaman dan fitur apa yang dinikmatin dari bank konvensional ini? Jadi saya udah pakai bank konvensional ini sekitar kurang lebih 15 tahun. Jadi, waktu itu saya pakai pada saat umur 10 tahun. Waktu itu ada yang namanya tabungan junior. Fitur identik yang ditawarkan itu tuh mungkin ada pada sistem bunganya. Jadi di setiap tabungan itu ada potongan bunga yang diberikan oleh bank konvensional itu. Nah, kalau ngomongin soal fitur itu banyak banget yang ditawarin dan banyak banget yang menarik dan menguntungkan. Karena saya sendiri selain menggunakan untuk menabung, saya juga memakai asuransi dan investasi. Dari pengalaman kakak yang udah dari 10 tahun nih menjadi nasabah di bank konvensional, menurut kakak tuh kekurangan yang benar-benar mengganggu banget di bank konvensional tuh apa sih? Kalau menurut saya mungkin di biaya banknya ya, karena mungkin agak lumayan buat sebagian orang, karena banyak banget biaya dari bank-bank itu, kayak misalkan biaya administrasi bulanan, biaya transfer,
biaya penalti dan sebagainya. Wah, maksudnya potongan tuh lumayan ya. Nah, bener biaya admin tuh yang tiap bulan dikuras ya. Iya. Nah, kalau dari kamu Nawa sendiri nih, kita tuh sebagai masyarakat tuh masih agak awam mengenai bank syariah. Boleh nggak sih diceritain mengenai sistem transaksinya? Kalau dari bank syariah sendiri, mungkin teman-teman sahabat dan komunitas sekalian mungkin selalu tertuju sama yang namanya syariahnya ya. Jadi syariahnya itu memang kita menggunakan landasan hukum Islam. Jadi dari segi tabungan, dari segi transaksi ataupun perjalanan pemutaran uang di bank syariah itu pakai hukum Islam. Kalau misalnya dilihat dari persebarannya, bank konvensional ini jauh ya dari bank syariah. Jadi bank syariah ini lebih sedikit karena memang masyarakat tuh masih agak awam seperti karena sudah bilang tadi. Dari bank konvensional sendiri itu pada tahun 2021 itu ada 107. Sedangkan bank syariah itu sekitar 33, 13-nya itu dari bank syariah yang benar-benar bank syariah itu seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) ataupun dari bank konvensional yang menawarkan jasa syariah seperti BCA Syariah, Mandiri Syariah seperti itu. Kalau dilihat dari perbedaan lainnya, selain dari landasan teori dan juga landasan hukumnya, bank syariah ini punya beberapa transaksi yang memang nggak ada di bank konvensional, terutama larangannya ya. Jadi di bank syariah ini kita melarang adanya transaksi dengan riba atau bunga, ataupun yang berhubungan dengan yang dilarang di dalam hukum Islam. Wah, penjelasannya bener-bener detail banget ya, lengkap banget nih kamu Nau, keren. Kalau saya mau nanya, kalau misalkan dari segi pengawasannya, kalau bank konvensional itu kan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia ya. Iya. Nah, kalau misalkan bank syariah itu diawasi oleh siapa ya? Yang mana bank syariah ini berputarnya sesuai harus dengan sistem dasar nilai-nilai Islam gitu ya. Itu tuh diawasi oleh siapa sih? Kalau bank syariah ini ada yang namanya lembaga khusus untuk pengawasan sendiri, itu namanya DPS. Jadi DPS itu singkatannya dari Dewan Pengawas Syariah. Jadi DPS ini sama tugasnya kayak OJK ataupun Bank Indonesia yang memang membuat aturan ataupun mengawasi dari bagaimana proses kinerja bank syariah sendiri. Tapi walaupun bank syariah ini udah ada DPS, OJK dan juga Bank Indonesia masih tetap ambil andil ya. Karena memang OJK dan juga Bank Indonesia ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang memang udah pusat di pemerintahan. Jadi karena memang bank syariah ini ada di Indonesia, otomatis lembaga pemerintahan juga ikut andil dalam pengawasan. Oh iya, saya kan sebagai pengguna bank konvensional yang cukup lama ini masih awam banget nih soal bank syariah. Nah, jadi dari bank syariah itu kekurangan yang dimiliki itu apa ya? Kalau misalnya secara kekurangan ya, itu sebenarnya subjektif ya. Itu kembali lagi bagaimana masyarakat dan juga nasabah dari bank sendiri. Tapi saya sebagai salah satu staf itu berpendapat bahwa bank syariah ini masih kekurangan di dalam pasar. Dari segi pasar ini karena memang masyarakat ataupun nasabah di luar lainnya itu masih kurang tertarik untuk menabung di bank syariah. Karena memang tadi perspektif masyarakat yang awam, jadi membuat citra bank syariah ini masih tidak diminati oleh masyarakat luar. Nah, dalam perihal ke masyarakat tuh dia mempunyai caranya sendiri untuk sama-sama kita tahu nih. Nah, kalau dari bank syariah itu gimana ya Kak? Bank syariah ini punya prinsip-prinsip yang ditentukan ya, tentunya di dalam transaksi ataupun penjalanan bank syariah. Jadi ada beberapa transaksi yang memang kita lakukan itu seperti ada mudharabah bagi hasil, seperti ada musyarakah yaitu dengan cara musyawarah, ada juga jual beli dengan keuntungan yang tetap. Selain itu juga ada sewa dan juga ada perincian lainnya yang memang ada di bank syariah. Dari yang aku dengar tadi kakak bilang di kontrak syariah tuh ada mudharabah ya, Iya. sistem bagi hasil. Itu tuh maksudnya sistem bagi hasil dalam perbankan syariah gimana ya? Jadi perbankan syariah ini kan kita pakai kedaulatan ekonomi Islam ataupun hukum Islam ya. Jadi di ekonomi Islam ini mungkin kalau kalian sedikit mempelajari aja ada istilah namanya mudharabah ataupun bagi hasil. Jadi di bagi hasil ini identik sama namanya nisbah. Jadi nisbah ini merupakan transaksi ataupun uang yang memang sudah dijanjikan atau disepakati antara nasabah dan juga pihak bank. Nah, si nisbah ini kegunaannya adalah sebagai pengganti dari bunga dari seperti bank konvensional. Tapi dalam artian tujuan dari nisbah sendiri ini untuk menghindari tabungan-tabungan yang ada di nasabah dari riba ataupun bunga.
Kalau misalnya dijelasin lagi secara perhitungan ya, ini mungkin agak rumit, tapi semoga sahabat Eko Podcast bisa nangkep ya sedikit-sedikit. Mungkin kalau misalnya kita ambil contoh nasabah ya, nasabah ini per bulan itu rata-rata tabungan itu sekitar 5 juta. Dan kalau misalnya kita akumulasikan semuanya itu sekitar 5 miliar dari beberapa nasabah. Untuk pembagian persentasenya mungkin dari bank itu 85%, 15%-nya itu untuk nasabah sendiri. Dan juga kalau 85% ini kalau misalnya kita jadi angkatan itu sekitar 250 juta. Mungkin rumusnya ini jadi dari 5 juta itu kita dikali dengan 5 miliar dan juga dikali juga, 5 juta itu kita bagi dengan 5 miliar. Habis itu kita kali dengan 250 juta dan juga dikali lagi oleh 15%. Jadi hasil dari 15% itu merupakan bagi hasil untuk nasabah. Dan mungkin persisanya itu bakal disimpan di bank syariah. Ya, wah. Keren banget ya jelasannya itu. Betul banget. Jadi semoga paham ya Eko Podcast. Pasti ya. Ya, kalau untuk nasabahnya sendiri, dengan adanya istilah syariah ini kan bisa memunculkan perspektif orang-orang bahwa bank syariah ini hanya boleh digunakan dan dipakai oleh umat non-muslim saja. Nah, kebenarannya itu bagaimana Kak? Apakah untuk non-muslim itu bisa menggunakan dan menabung di bank syariah ini? Mungkin ini juga salah satu perspektif dari masyarakat awam ya, terutama untuk bagi mereka yang memang bukan beragama muslim. Tapi kami pihak bank syariah itu memang open aja buat kalian yang memang tertarik terhadap nabung ataupun melakukan transaksi di bank syariah. Jadi sifatnya universal aja ya, siapa aja boleh, asalkan dari nasabah ini dia bisa melakukan persetujuan atau menerima. Karena kan memang bank syariah ini berbeda prinsipnya ya. Jadi dari nasabah non muslim ini mungkin agak sedikit familiar terhadap sistemnya ini. Jadi saya rasa ini kembali ke nasabahnya situ sendiri, kita semua open asalkan nasabah itu bisa menerima prinsip dan juga cara kinerja kita. Gitu ya. Jadi buat sahabat Eko Podcast yang mau buka Tabungan. iya tabungan di bank syariah itu semua kalangan bisa ya Kak Betul Mel ya. Umum ya berarti. Iya. Oke, jadi dapat disimpulkan ya sahabat Eko Podcast kalau dari bank konvensional dan bank syariah ini tuh terbuka untuk semua kalangan. Jadi kalian bisa nabung di sini nih. Nah, dari segi perbedaannya itu hanya saja di landasan dan prinsipnya. Kalau bank syariah itu mempunyai hukum secara Islam. Betul nih, segmen kali ini benar-benar seru banget, kita kupas tuntas bank syariah, gimana transaksinya dan sistem-sistemnya, dan juga bank konvensional tadi ya dari Kak Farah. Nah, kita udah gak berasa nih ya, saking serunya obrolannya udah berada di penghujung acara. Iya. Betul. Gak kerasa ya? Gak kerasa banget, terima kasih Kak Farah dan Kak Munal atas Sama-sama. kesempatannya. Udah menyempatkan diri ke podcast ini. Ada kamu ya? Iya. Ya. Untuk sahabat podcast, terima kasih setia untuk tetap dengerin kita setiap minggunya ya. Sudah menonton, terima kasih banyak. Dan kita nih Kak, sebelum closingan kita ada gerakan dari Gerakan khusus Iya betul. untuk Eko Podcastnya. Iya. Boleh tuh gimana tuh? Jadi kita sama-sama bilang cinta Damai damai Eko podcast. Podcast. Cinta cinta, damai damai, Eko Podcast. Oh, juga ya? Iya, untuk ini. Betul. Oke. 1, 2, 3. Cinta damai,